Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Julti. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Sejarah pendidikan jasmani di Indonesia, sebagaimana diketahui, sejarah itu mempunyai arti yang penting bagi semua bidang ilmu, termasuk ilmu pendidikan dan pendidikan jasmani. Atas permintaan pihak panitia, istilah yang digunakan adalah pendidikan jasmani. Sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan istilah pendidikan jasmani dan olahraga sebagai atau bidang ilmu tersendiri seperti tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan itu adalah wajar karena UNESCO, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenal pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, di mana Indonesia juga tergabung di dalamnya. Menggunakan istilah pendidikan jasmani dan olahraga dalam satu kata, UNESCO Charter on Physical Education and Sport tahun 1970. Setiap krisis yang berulang dalam masyarakat memberikan dorongan yang segar pada studi sejarah pendidikan, termasuk pendidikan jasmani tentunya, dan filsafat. Laju rentetan peristiwa-peristiwa besar mempercepat akan minat pada masa lampau. Sekolah-sekolah hanya akan berfungsi secara efektif sebagai agen kemajuan masyarakat hanya jikalau mereka menyesuaikan diri pada peradaban yang sedang berubah. Masalah yang dihadapi pendidikan dewasa ini adalah merupakan hasil dari suatu evolusi sejarah yang cukup lama. Suatu visi pada masa mendatang tergantung pada suatu pemahaman dan interpretasi yang cerdas dan keadaan masa lampau. Tidak seorang pun mengharap untuk menghargai pendidikan jasmani yang terkini tanpa suatu konsep dari kekuatan sosial, kondisi gerakan, dan filsafat yang muncul pada masa sekarang. Mahasiswa pendidikan jasmani tidak harus melanjutkan belajar sejarah dan berkembang profesinya jika terpisah dari latar belakang politik, sosial, dan pendidikan jasmani seperti upaya manusia pada umumnya secara tegas adalah suatu bagian dari perkembangan budaya manusia dan tidak dapat eksis di luar konteks sebagaimana terdapat di dalam bidang profesi lain. Mahasiswa pendidikan jasmani harus merasa bangga dalam memberikan kontribusi profesinya kepada budaya dunia. Selanjutnya, secara berturut-turut akan ditemukan hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan jasmani pada permulaan proklamasi sampai dan 1955. Pendidikan jasmani dari tahun 1955 sampai dengan 1966. Yang terakhir, pendidikan jasmani dari 1966 sampai dengan sekarang. Perkenalkan, nama saya Anzira Ketusanto Putra. Saya akan menjelaskan poin kedua. Pendidikan jasmani pada permulaan proklamasi kemerdekaan sampai dengan 1955 sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka dibentuklah Kabinet RI yang pertama. Salah satunya Kabinet Menteri Pengajar, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tanggal 14 November 1945, Kementerian Pengajaran diubah menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan atau disingkat Kementerian PP dan K. Kementerian PP dan K dibagi dalam 7 inspeksi. Salah satunya Inspeksi Sekolah Guru. Di Jogja, Kementerian PP dan K membentuk 3 buah jawatan, yaitu Jawatan Pendidikan Masyarakat, Jawatan Inspeksi Pengajaran, dan Jawatan Kebudayaan. Pada tahun 1945 sampai 50, di Jawa dibentuk Inspeksi Pendidikan Jasmani sebagai cabang dari pusat Jakarta, dan dibentuklah 7 inspeksi pendidikan jasmani di provinsi, salah satunya Sumatera Utara. Atas amanat Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, dibentuk Sekolah Guru Pendidikan Jasmani di Jogja dan di Bandung. Sebelum sekitar tahun 1950 telah diselenggarakan beberapa kegiatan, yaitu salah satunya kursus pendidikan jasmani bagi guru-guru sekolah rakyat. Kegiatan antara tahun 1950 sampai 55 antara lain kursus ulangan pendidikan jasmani guru sekolah rakyat, 2 pendirian sekolah guru pendidikan jasmani di seluruh Indonesia, 3 kursus instruktur pendidikan jasmani, 4 ujian ketangkasan atletik dan renang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Pendidikan Jasmani tahun 1955 sampai 1966. Mendekati tahun 1960, situasi di tanah air memanas dengan adanya pergolakan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara. Setelah pergolakan dapat diselesaikan dengan baik, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tahun 1961, Indonesia ditetapkan menjadi penyelenggara Asian Games ke-6 tahun 1962 di Jakarta. Bung Karno selaku Presiden RI mengambil alih persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-6 ini. Dibentuk DAGI, Dewan Asian Games Indonesia, yang mengambil alih peran KOI dan induk-induk organisasi cabang olahraga dalam semua persiapannya. Komplek Gelora Bung Karno dibangun, pelatih luar negeri didatangkan, dan pemerintah menanggung semua dana dan fasilitas untuk kepentingan Asian Games ke-6 ini. Hasilnya Asian Games ke-6 ini sukses dilaksanakan oleh Indonesia, dan Indonesia menduduki ranking kedua setelah Jepang. Dan pada saat itu dimulai babak baru dalam perjalanan sejarah pendidikan jasmani di sekolah dan universitas. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Fakultas Pendidikan Jasmani atau jurusan Pendidikan Jasmani di FKIP dilebur dalam suatu sekolah tinggi olahraga. Yang kedua, sekolah guru pendidikan jasmani yang berjumlah kurang lebih 52 dijadikan sekolah menengah olahraga. Dan yang ketiga, dibentuk Departemen Olahraga dalam kabinet serta menempatkan STO dan SJO di bawah Departemen Olahraga. Keempat, mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah menjadi mata pelajaran olahraga. Perkenalkan, nama saya Dandi Adrian Santoso, NIM 20106310700061. Yang keempat, pendidikan jasmani tahun 1966 sampai dengan sekarang. Permulaan Orde Baru, Departemen Olahraga dijadikan Direktorat Jenderal Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan digabung menjadi IKIP. Kebijakan tentang olahraga dan pendidikan jasmani di sekolah digariskan oleh pemerintah sebagai berikut. 1. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan Kejuruan dan Muatan Lokal. Yang kedua, tahun 1983 dibentuk Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Staf Dirjen dipindahkan ke Menpora. Yang ketiga, pendidikan jasmani dan olahraga dikelola Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan berada di bawah IKIP. 5. Tahun 2005 terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam pasal 17 memuat ruang lingkup olahraga. Yang pertama, olahraga pendidikan, yang kedua olahraga rekreasi, dan yang ketiga olahraga prestasi. Timbul sedikit perbedaan akan pengguna istilah mata pelajaran di sekolah, apakah pendidikan jasmani dan olahraga ataukah olahraga pendidikan. 7. Pada tahun 1998 diselenggarakan seminar tentang ilmu keolahragaan oleh Dikti dan Isori yang dihadiri oleh UI, UGM, Erlangga, ITB, dan lain-lain, yang menghasilkan kesepakatan bahwa ilmu olahraga adalah ilmu yang dapat berdiri sendiri dan dapat masuk dalam kelompokan ilmu ekstasta. Sebagai akibat IKIP dijadikan universitas, misalnya IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan menjadi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Demikianlah kelompok presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.